Seperti kita tahu semua bahwa narasumber pada kesempatan siang ini di hari pertama di tahun 2022 adalah Premana W. Premadi adalah seorang kosmolog dan kepala observatorium Bosha di Lembang. Jadi buat teman-teman yang tahu Bosha ini adalah sebuah tempat yang kita bisa mengenal segala macam sesuatu keilmuan terkait dengan astronomi begitu ya, dan salah satunya adalah ilmunya kosmolog. Nana, sepertinya kalau tahun baru itu pergantian tahun, sepertinya menjadi satu bentuk refleksi diri kita untuk mempertanyakan banyak hal. Betul nggak sih? Wah, setuju. Ya, dan banyak hal gitu ya, yang selalu kita panjatkan doa ketika peralihan dari 2001 ke 2022 adalah saya minta keselamatan, minta kesehatan, minta keberkahan, minta kemudahan segala macam gitu loh. Tapi sebelum saya meminta, ya, kenapa? Dan bersyukur. Dan bersyukur, betul. Tapi dari semua yang saya minta kepada apa yang ada di kekuasaan Tuhan begitu, saya sebelumnya harus bertanya dulu, kenapa Soraya harus hidup gitu ya? Kenapa harus ada saya? Kalau saya ada, dampaknya apa ya buat yang ada di bumi dan di alam semesta? Sehingga ketika saya meminta sesuatu kepada alam semesta dengan Tuhan, saya tahu diri untuk mengatakan bahwa sebelum saya berbuat, saya nggak boleh minta dulu. Kalau saya begitu, Nana. Tapi sebagai seorang kosmolog, saya mau tahu nih sebetulnya, apa sih sebetulnya catatan yang perlu untuk saya sebagai manusia, yang perlu saya pertanyakan tugas saya sebagai manusia dengan kaitannya alam semesta. Ayo dong, bagi-bagi ilmumu yang begitu banyaknya di kepala, seorang doktor lulusan Amerika, dan bisa memberikan banyak ilustrasi yang memudahkan untuk kita bisa mengenal manusia dan alam semesta itu adalah satu. Silakan, Nana. Saya panggilnya Nana, tapi banyak orang yang mengambil Nana, tapi saya Nana saja. Silakan, Nana. Terima kasih banyak, Kak. Saya terus terang terhormat sekali diundang refleksi oleh Kak. Karena itu kan suatu keinginan yang sangat pribadi sebetulnya ya. Suatu aspirasi yang sangat pribadi. Lalu saya diajak. Buat saya itu luar biasa. Nah, apa bedanya? Atau apa yang membuat barangkali kosmologi atau alam semesta hadir begitu dalam refleksi? Tidak lain memberikan cermin yang mungkin lebih holistik begitu ya, memberikan cermin yang lebih luas cakupan ruang waktunya, melampau yang banyak jauh, lalu keberadaan yang di dalam ruang yang sepertinya tidak terbatas, dan juga begitu kita bilang ruang dan waktu, lalu memikirkan eksistensi yang lain, ya bukan hanya kita. Jadi ayat tanya, apa tuh perlunya saya di sini ya? Artinya ketika saya bilang apa makna saya di sini, apa perlunya saya di sini, mustilah itu tidak bisa saya jawab hanya dengan memperhatikan diri saya. Saya harus memperhatikan di mana saya berada, lingkungan, dengan siapa saya berinteraksi. Apa saja yang membuat kehidupan saya mungkin. Jadi ada hal-hal yang sifatnya niscaya, tapi ada juga banyak hal-hal yang sifatnya adalah karena kesempatan, chance. Kesempatan, yang kehadirannya amat sangat bergantung kepada kebolehjadian probabilitas. Jadi mungkin itu dulu Ayah ya. Artinya sesuatu yang generik dulu sebelum barangkali ada hal spesifik yang Ayah ingin coba telusuri di dalam apa namanya kehidupan. Ada elemen tertentu yang dijadikan fokus di dalam refleksi misalnya. Ya, supaya bisa nyambung antara saya sebagai manusia dengan alam semesta yang begitu super luas. Mungkin saya akan tanya menjadi 3 tahap nih pertanyaannya. Yang pertama, saya ingin tahu sejauh apa alam semesta ini bekerja
yang bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Kemudian saya juga nanti akan bertanya berangsur lebih mengerucut, artinya lebih kepada bumi itu sendiri, apa sebetulnya yang sedang terjadi di bumi, karena kita tahu banyak sekali kondisi-kondisi yang kita lihat di sekeliling kita sekarang, banyak terjadi kesedihan, penderitaan manusia. Mungkin saya merasa baik-baik saja tinggal di Jakarta, di Bintaro, tanpa ada musibah. Tapi ada saudara-saudara kita di satu tempat seperti Sumeru, begitu ya, itu dilanda dengan penderitaan yang tidak akan ada habisnya. Dan saya juga perlu menanyakan satu hal yang paling penting dalam hidup saya. Bagaimana caranya saya bisa berkontribusi untuk menyelamatkan bumi? Dengan cara apa sih, Nah? Jadi saya akan nanya dulu dari yang pertama. Sebetulnya dari studi alam semesta yang secara mudah, yang bisa diterima oleh bukan hanya ilmuwan, tapi sebagai manusia biasa, apa sebetulnya yang terjadi dengan pergerakan dari alam semesta yang diketahui oleh ilmu pengetahuan sains fisika? Wah, ya, alam semesta kita memang luar biasa ya, Ayah. Dan juga amat luar biasa bahwa kita diberi kemampuan dan kesempatan untuk mengenalinya, begitu mempelajarinya, dan itu sungguh mengasyikkan sekaligus apa ya, mempesona lah begitu. Alam semesta kita yang kita pelajari dalam kosmologi adalah aspek fisiknya. Jadi tentu kalau orang bicara tentang semesta, ada elemen lain, ada dimensi lain yang juga boleh dipikirkan ya, dimensi spiritual, dimensi tradisi, dimensi kultural. Okay. Tapi sekarang kita batasi dulu ke hal yang fisik, di mana kosmologi sebagai sains modern itu menjadi ilmu yang mempelajarinya. Nah, alam semesta berdasarkan apa yang kita bisa amati sekarang, bagaimana galaksi-galaksi bergerak saling menjauh, objek-objek itu hadir dalam berbagai umur, ada bintang yang sudah tua, ada bintang yang setengah umur seperti matahari kita, ada bintang yang masih baru lahir, ada yang sepertinya calon bintang, gitu ya. Jadi kalau kita lihat populasi orang, ya ada anak baru lahir, gitu toh. Anak sampai orang dewasa, sampai orang yang sudah sangat lanjut usianya. Dengan berbagai upaya kita lalu bisa menyusun, oh ini yang muda, ini yang tengah umur, ini yang udah tua kan, lihat dari giginya, lihat dari rambutnya, dan lain-lain. Jadi kita bisa menyusun gambaran tersebut. Walaupun kita tidak hidup seumur alam semesta ya kan, kita tidak mengikuti satu anak lahir terus sampai dia menjadi nenek-nenek atau kakek, kan enggak gitu. Tapi kita melihat sampel dari seluruh populasi. Nah, dengan cara seperti itu sebetulnya kita mempelajari bintang, galaksi, sehingga kita kemudian bisa membuat estimasi bahwa alam semesta ini ternyata umurnya sudah sangat panjang, sekitar 13,5–13,7 miliar tahun. Dan dia memulai diri dari sesuatu yang amat sederhana, amat seragam begitu. Lalu dengan waktu, berbagai proses fisika mengambil tempat, kompleksitas bertumbuhan begitu ya. Alam semestanya terus memuai, menjadi dingin, tetapi ada lokasi-lokasi yang kecil-kecil di mana kompleksitas tumbuh, seperti di tata surya kita. Jadi ketika matahari baru lahir, pada saat yang sama sistem planet itu juga sebagai produk samping sebuah bintang, itu ada juga gitu ya. Kemudian salah satunya adalah menjadi bumi. Waktu yang dibutuhkan jelas panjang sekali. Umur bintang itu bisa mencapai miliaran tahun. Dan pada saat itu, ketika dia menjadi bintang, ini sudah kita bicarakan pada pertemuan lalu, adalah dia ngomong tahun lalu, padahal ini baru tahunnya. Produk unsur kimia itu terus-menerus didorong gitu ya, kita punya unsur kimia yang lebih kita kenali dalam hidup kita sehari-hari. Oksigen, karbon, nitrogen, itu semua asalnya adalah di dalam bintang. Nah, jadi
itu sebabnya juga kita menjadi paham, oh iya ya, kehidupan tuh nggak bisa serta-merta hadir begitu. Ya mesti mulai juga dari sesuatu yang sederhana, yang karena bumi terlindung oleh atmosfer, kompleksitas itu bisa menjadi ada, dengan kompleksitas makhluk hidup yang lebih kompleks bisa menjadi ada. Jadi dengan begitu kita sadar bahwa keberadaan kita itu memerlukan alam semesta itu siap dalam waktu yang panjang, ya, siap dalam kondisi yang sangat-sangat pas buat kehidupan seperti kita. Dan juga yang lain adalah bahwa kestabilan bumi ada dalam situasi stabil, ada bulan yang membuat dia punya musim yang tidak terlalu panjang musim panasnya, tidak terlalu panjang musim dinginnya, tapi kurang lebih sama gitu ya tiap tahun. Fluktuasi temperatur tidak terlalu besar, antara temperatur yang paling rendah sampai yang paling tinggi tidak terlalu besar, sehingga makhluk hidup itu bisa bertahan. Dan itu adalah pemikiran yang penting bahwa ketika makhluk hidup itu hadir untuk waktu yang lama, dan kemudian berkembang, itu butuh waktu, tempat dia hidup itu harus stabil. Dan itu yang membuat bumi sangat istimewa dalam konteks itu. Saya pikir mungkin itu dulu. Oke. Kalau mendengarkan penjelasan Nana, seperti begini ya, sistem alam semesta dengan isinya semuanya termasuk manusia yang hidup di bumi, seperti sebuah analoginya mau mendirikan sebuah kota yang baru. Jakarta misalnya, kita kan akan pindah ibu kota. Itu artinya environment-nya semuanya harus dipersiapkan sedemikian rupa, semua struktur air segala macam dengan sistem yang harus dijaga supaya nanti ketika manusia itu pindah di satu kota yang baru itu, dia sudah dalam keadaan yang stabil. Artinya tata kotanya, listriknya, airnya, kemudian ada gedung-gedungnya, ada pekerjaan yang siklus menjadi kehidupan yang baru, itu semua harus diperhitungkan dengan baik. Jadi kerjanya alam semesta dengan bumi, salah satu planet yang ada di dalam Bima Sakti ini, yang ada manusia di dalamnya, itu artinya betul-betul merupakan satu siklus kehidupan yang akhirnya menjadi ada manusia di dalam bumi. Mudahnya seperti itu kan? Ya, jadi ya untuk hal ini kita barangkali menyebutnya evolusi ya. Apakah itu menjadi siklus kita belum tahu. Tetapi yang jelas itu semua nampaknya perlu proses. Nah, tapi juga kita juga perlu ingat bahwa makhluk hidupnya ternyata beradaptasi juga. Artinya kan tidak mempersiapkan diri jadi rumah gitu ya, tetapi makhluk hidup ini kemudian mengadaptasi pada apa yang ada. Gitu. Tetapi hal yang paling dibutuhkan untuk suatu makhluk hidup, air, ada cukup oksigen, karbon. Nah itu yang tadi tidak semua planet punya rupanya. Iya. Jadi ada hal yang prosesnya generik, tapi ada juga proses yang sangat tadi itu bergantung kepada kesempatan, kepada chances dan pada probabilitas. Ya, saya tertarik dengan tadi dikatakan bahwa alam semesta itu kan ada sifatnya niscaya, ada juga karena kesempatan. Kesempatan itu yang sangat tergantung kepada manusianya, begitu ya. Artinya, pertanyaan saya lebih sederhana untuk diri saya sendiri. Kalau saya nggak hidup di dunia ini, toh semesta juga aman-aman saja kan? Atau misalnya bumi yang tempat saya tinggal juga aman-aman saja. Sehingga saya bertanya lebih dalam, apa kontribusi yang harus saya lakukan terhadap segala sesuatu yang ada di dalam penglihatan dan pendengaranku gitu selama hidup. Karena hal yang paling sederhana biasanya itulah yang harusnya dilakukan oleh saya sebagai manusia yang namanya makhluk hidup gitu, karena hal yang paling sederhana. Karena kan kalau lihat ke atas itu kan lebih kompleks ya. Bicara langit, semesta itu kan kompleksitasnya itu sangat tinggi. Sehingga kalau merujuk kepada saya yang manusia begini yang hanya ada batas waktu usianya, saya anggap mungkin hal yang paling sederhana yang bisa saya lakukan. Apa sih hal sederhana yang sebetulnya saya, Nana, teman-teman Instagram yang lagi nonton yang bisa dilakukan dalam kondisi yang seperti ini dengan cara yang paling sederhana dalam kehidupan?
Itu pertanyaan yang mulia, Ayat. Yang saya pikir sebaiknya kita jadikan refleksi atau renungan itu adalah bahwa kita selama ini hanya punya bumi sebagai rumah kita. Okay. Jadi terbayang oleh kita adalah generasi-generasi selanjutnya pun akan punya bumi sebagai rumahnya. Oleh karena itu, sebaik-baiknya yang kita bisa lakukan adalah menjamin agar generasi berikutnya itu bisa tetap hidup di bumi dengan baik, dengan kualitas hidup yang baik. Artinya itu memerlukan kita merawat bumi. Begitu. Sementara kita hidup dengan demand yang makin meningkat ya. Kita jumlahnya makin banyak. Kita keinginannya makin beragam. Tadinya yang perlu cuma makan gitu kan, tapi lama-lama perlu ini, perlu itu. Yang tadinya keinginan menjadi keperluan gitu kan. Akibatnya bumi menjadi tempat yang betul-betul diminta banyak sekali oleh kita gitu. Nah, jadi sebetulnya yang paling, kalau Ayah bilang paling sederhana, sebetulnya nggak sederhana. Saya kan bilang itu lebih sebagai hakiki gitu ya. Kewajiban kita yang paling mendasar adalah memastikan bahwa generasi ke depan itu bisa hidup baik juga begitu. Dan itu tadi syaratnya adalah rumah ini, si bumi ini harus kita rawat. Kedengarannya sederhana, tetapi ketika problemnya makin rumit, kompleksitas bertambah, ternyata itu bukan masalah yang trivial, begitu kan? Dan orang bisa tidak sependapat dengan hal-hal yang barangkali menurut kita paling common sense, ternyata loh, merawat bumi menurut kita common sense, ternyata nggak semua orang sepakat, itu kan lucu. Oh ya. Sesuatu yang common sense sebetulnya bisa dilakukan oleh siapapun juga begitu. Tapi yang menarik adalah bahwa kalau secara hukum gitu ya, pola berpikir hukum, bahwa setiap perbuatan manusia yang masuk ke dalam sebuah proses kehidupan apabila mengakibatkan adanya kerugian oleh orang lain ataupun yang mengakibatkan kematian orang lain, itu ada pertanggungjawaban yang diminta oleh hukum. Itu siklus hukum. Karena saya punya background adalah hukum pidana. Sementara kalau melihat hukumnya, kita hidup di bumi gitu ya Naya, bahwa memang betul yang Nana bilang, sesuatu yang common sense, perbuatan yang dilakukan oleh manusia, kalau dia tahu bahwa hal hakiki menjadi manusia itu adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap generasi seterusnya, artinya dia berusaha untuk melakukan sebuah kestabilan, menjaga tidak rusaknya bumi. Begitu kalian ya? Supaya kalau kita menjahit dua disiplin ilmu dengan cara berpikir yang berinteraksi interdisipliner, itu akan membuat kemudahan ketika kita melaksanakan tugas kita masing-masing. Tugas Nana berbeda, tugas Soraya berbeda, tugas teman-teman yang lain berbeda. Kita masing-masing mempunyai kotak-kotak sendiri yang harus kita pertanggungjawabkan. Nanti kalau kita mungkin sudah tidak ada pertanggungjawaban yang harus kita bisa hadapi konsekuensinya, begitu kan? Ya, dan ketika tadi Soraya bilang tentang hukum begitu ya, hukum itu kan lebih kepada rambu-rambu yang orang buat berdasarkan sesuatu yang tadi itu, yang paling hakiki apa? Hak manusia ya, hak yang paling human right gitu. Untuk memastikan bahwa setiap human dapat memenuhi human right-nya, kan dibuat aturan-aturan hukum itu. Sebab itu tadi ternyata common sense itu nggak common gitu ya. Iya. Betul. Jadi kalau bicara mengenai kehadiran saya, Nana, dan teman-teman yang ada di muka bumi ini sekarang yang masih dikasih kehidupan, apa yang menjadi refleksi diri ketika kita memandang langit? Pelajaran apa yang harus saya ambil?
sepertinya kalau bicara alam semesta, scientific, sesuatu yang science gitu ya, itu seperti melihat kondisi berada di dalam menara mercusuar, kayak menara gading yang tidak tersentuh, tetapi bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi untuk menjadikan alam dan bumi dan manusia yang ada di dalamnya, seringkali kita terhambat dengan aktivitas yang memang membuat kita lupa untuk melihat di langit dengan bertaburan bintang begitu ya. Saya bersyukur dengan masa kecilku, masa kecilnya Nana juga, kita tinggal di satu tempat di Pertamina yang memang bersebelahan dengan Sungai Musi, di mana saya punya pengalaman spiritual bersama ayah saya, duduk malam-malam menemani ayahku mancing. Sementara kondisinya kilang-kilang minyaknya bisa redup, bisa tidak. Tetapi kondisi saat itu langitnya begitu penuh dengan bintang, itu pertama kali saya jatuh cinta dengan yang namanya bintang-bintang bertaburan di langit. Sederhana banget. Karena menemani ayah saya, nggak boleh berisik, nggak boleh nanya, duduk diam. Jadi ketika si papa lagi mancing, aku posisinya begini. Ngeliatin di atas, kok bagus banget sih. Itu kan bentuknya kayak gini. Kayak semacam bentuknya lengkung gitu ya. Itu semuanya bagus kayak berlian-berlian. Di situ saya jatuh cinta dengan alam semesta yang namanya bintang-bintang. Mungkin kalau tidak ada pengalaman itu, Nak, mungkin aku nggak pernah jatuh cinta seperti ini dengan alam semesta yang namanya bintang-bintang. Ayo coba jelaskan, siapa bintang-bintang itu? Nah, itu dia. Kepinginnya kan, ayah. Semua orang punya pengalaman yang seindah itu dengan langit. Karena dengan itulah relasi itu dibangun. Kan? Tadi ketika saya cerita tentang bintang-bintang, itulah yang memproduksi unsur kimia yang membangun tubuh kita, ya, membangun kehidupan, gitu kan. Protein itu yang kemudian menjadi sel, gitu kan. Itu unsur kimianya nggak bisa dibuat sembarangan, itu harus bintang yang membuatnya. Jadi sebentar, saya potong. Jadi unsur itu bintang yang membuatnya. Ya, jadi unsur-unsur kimia itu dibuat melewati proses nuklir, pembentukan inti atom yang hanya bintang yang bisa membuatnya. Ya tentu saja untuk sekarang orang bisa menduplikasinya, tetapi intinya sendiri itu reaksi inti hanya bisa dibuat oleh bintang. Hanya bisa. Iya, dan orang kan masih berusaha membuat reaksi fusi di sini, ya, tapi luar biasa itu konsekuensinya juga besar ya, karena akan menghasilkan tenaga yang besar sekali. Nah, tapi kita bisa membicarakan proses fisika itu dengan amat sangat teknis. Tapi itu tadi, relasi itu bisa dibangun begitu, tetapi juga bisa dibangun dengan apa yang tadi Ayat ceritakan. Melihat bintang, melihat langit, bertanya tentang hal-hal yang apa tuh hubungan saya dengan bintang-bintang itu, saya tuh di mana di antara bintang-bintang itu kan. Pertanyaan-pertanyaan yang wajar ya. Bulan kok berubah fase, berubah bentuk begitu, tampakannya secara rutin berubah. Apa yang membuat itu begitu kan? Jadi kalau dan sesuatu yang seperti hari ini, kok kita pada sepakat sih sekarang ini tanggal 1 Januari gitu kan? Ya, ada yang sepakat, ada yang tidak, tapi mayoritas sepakat. Ya. Juga sebetulnya, tapi kan kita tahu ada penanggalan yang lain kan, ada kalender. Paling tidak itu semua kan merujuk pada keteraturan objek-objek di langit. Bagaimana tahun, bulan, hari. Nah, jadi langit itu sebegitu anjeknya, tapi kita bisa mengandalkan dia. Jadi juga indah, membuat kita terinspirasi. Dan itu yang kata banyak orang membuat, ya udahlah saya nggak ngerti fisikanya nggak apa-apa. Tapi saya merasa alam ini adalah bagian yang tidak terpisah dari eksistensi saya. Buat saya itu luar biasa. Itu saya tidak paham fisika, tetapi saya bisa merasakan begitu menyatunya apa yang ada di semesta dengan saya itu seperti satu. Tapi
untuk menjelaskan secara fisika saya tidak paham berada di dalam ilmu itu gitu loh. Nah, sehingga sebetulnya nggak ada masalah. Yang penting kan bisa koneksitasnya, bisa merasakan ada hubungan yang dekat dengan alam semesta, membuat refleksi diri saya atau sikap diri saya menjadi menjaga. Itu yang saya rasakan. Kalau saya tidak punya relasi hubungan baik terhadap yang ada di sekelilingnya, terhadap manusia yang berbeda, terhadap semua yang berbeda, atau apa yang saya lihat, mungkin saya menjadi manusia yang brutal kali. Saya hanya mementingkan ego saya aja, saya lebih mementingkan kepuasan saya untuk mendapatkan sesuatu, saya nggak peduli alam saya rusak, saya nggak peduli teman saya hancur gitu kan. Jadi itu yang membuat saya merasa ada sesuatu yang menjaga supaya mulut, tangan, kakiku juga selalu berada dalam sebuah hal yang baik terhadap semua yang ada di dalam apa yang saya temui gitu loh. Nah, begitu. Jadi saya menambahkan tadi omongan Nana yang tidak berdiri di apa pengetahuan fisika seperti apa yang Nana kuasai begitu loh. Ya, dan rasanya juga kalau kita mempersepsi keindahan itu juga bisa sesuatu yang kita kagumi, kita apresiasi, tapi sekaligus menjaga kita. Gitu ya. Indah itu sekali menjaga kita, karena kita pengen dia tetap indah, gitu kan. Dan betul. Ada sesuatu yang baik dari kita yang bisa mengapresiasi keindahan itu yang kemudian menjelma sebagai sesuatu yang positif. Sesuatu yang indah itu kan menjauhkan kita dari sesuatu yang buruk. Betul. Itu juga. Betul. Wah, menarik banget. Nana, saya mau bacain sebuah, kayaknya pernah saya bacain deh, terkait dengan ada surat Nur. Saya penasaran dengan, coba dijelaskan secara ilmu pengetahuan, secara fisikanya Nana. Ada surat An-Nur di surat 24 ayat 35, saya bacakan ya. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Dia membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia untuk mengetahui segala sesuatu. Ini ayat yang saya jatuh cinta dengan ayat ini. Kenapa? Dia si pencipta ini memberikan perumpamaan yang begitu cantik, tetapi juga perlu ada dasar ilmu yang bisa menjelaskan. Yang menciptakan memberi cahaya kepada langit bumi dengan perumpamaan cahaya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Saya nanya satu persatu, lubang yang tidak tembus di dalam sebuah pelita besar itu maksudnya apa sih, Nak? Waduh, nggak tahu, Ayah. Kesan saya adalah bahwa Sang Maha Baik ini menciptakan apapun yang kita bisa hadirkan sebagai pencerahan, gitu ya. Artinya ketika disebut cahaya, bisa jadi cahaya yang sesungguhnya cahaya yang membuat kita bisa melihat sesuatu, tapi bisa juga barangkali pencerahan yang sifatnya metaforik ya, membuat kita secara batin sanggup melihat sesuatu lebih dalam, menguak kegelapan, katakan begitu. Jadi mungkin sesuatu yang tadi dibilang lubang itu adalah tempat kita menggali ya. Kita mesti menggali bukan cahaya itu. Ada cahaya yang dengan mudah kita lihat tanpa kita mengusahakan apapun, seperti bintang, bulan, matahari kan. Kita nggak mesti ngapa-ngapain. Lihat aja udah, bisa lihat aja udah gitu ya. Ya, tapi itu sendiri akan tidak bermakna kalau kita tidak bertanya lebih jauh. Apa tahu matahari? Kehadiran matahari buat kita itu apa? Dia sumber energi, dia sumber cahaya. Bulan itu buat apa? Ya, untuk kita ya, sendiri. Kita bisa jelaskan. Tapi tadi itu
secara metaforik, secara tradisi, betapa orang malam itu bulan purnama buat ritual atau apa yang membuat hidupnya menjadi lebih kaya. Dan ya menurut saya itu ayat yang dalam sekali ya, tetapi memberikan harapan bahwa sepertinya kalau kamu mau menggali cahaya Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu kali ya. akan, kamu juga mesti usaha. Saya udah ngasih nih, aku udah ngasih, tapi kamu akan bisa nemu lebih banyak kalau kamu cari juga sendiri. Dan sesuatu yang kita temukan sendiri itu rasanya akan nempel di kita nih, lebih akan menjadi bagian dari kita ya. Sesuatu yang revelation ya kan, karena kita cari, kita temukan ya, tentu kita dibantu di sana sini, bukan berarti semuanya single handedly, tapi kesempatan untuk menggali itu kan mengembangkan diri. Itu yang buat saya luar biasa dari Tuhan, memberikan kita kesempatan mengembangkan diri. Betul, seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Masuk sih logikanya, nah masuk. Dan masuk juga penjelasan selanjutnya, pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang bercahaya seperti mutiara. Ada bahasa kaca artinya refleksi. Bisa dianggap seperti itu, bukan? Jadi kalau pelita itu di dalam kaca, kalau ada kaca dengan cahaya, kalau misalnya kita pantulkan, itu kan pasti ada refleksi balik yang bisa kita dapatkan keilmuan itu dengan mudah. Bercahaya seperti mutiara. Menurut Nana apa hubungannya cahaya dengan mutiara? Dianalogikan seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah. Ada kalimat alam semesta terkait dengan pohon. Pohon ini kan bisa dianalogikan bermacam-macam. Bisa seperti pertumbuhan manusia, gitu kan. Kalau pohon, kan bukan hanya pohon yang kita ketahui, tapi bisa pohon itu diartikan sebagai pertumbuhan manusia, pertumbuhan segala sesuatu yang ada. Ya, saya melihat minimal dua hal di sini, dua elemen ya. Pasti ada lebih sih, tapi saya ingin menyorot dua saja. Yang pertama mutiara. Kalau saya tidak salah, mutiara itu adalah salah satu produk alam yang di semenanjung Arabia itu sempat menjadi komoditas yang tinggi sekali. Nah, jadi terbayang bahwa itu adalah sesuatu yang mereka kenal, ya kan? Mutiara itu kan sangat keras, solid begitu ya. Dan halus, cahayanya tuh memancar dengan indah. Sehingga ketika orang sebut mutiara terbayang sesuatu yang indah. Mutiara. Iya kan? Kebayang sesuatu yang indah, sesuatu yang solid, sesuatu yang nggak gampang berubah, begitu kan? Sesuatu yang reliable. Nah, tapi juga memberikan cahaya pada saat yang sama. Nah, hal yang kedua adalah tadi pohon zaitun, olive tree. Ya. Nah, itu juga sesuatu yang sudah dikenal di Mediterania, ya kan? Suatu tanaman yang ribuan tahun dikenal orang, menghasilkan minyak, menghasilkan segala macam, dan minyak adalah salah satu yang orang pakai untuk menjadi bahan bakar. Menghasilkan pelita. Jadi ada banyak hal yang dijadikan ilustrasi untuk ya sesuatu yang sebagian adalah bagian dari kehidupan mereka begitu. Tapi juga tadi yang Ayah bilang, pohon menyimpulkan kehidupan, sesuatu yang tumbuh ada yang harus dipelihara begitu kan, yang harus diupayakan untuk menghasilkan minyak yang kualitasnya bagus. Jadi saya pikir dalam sekali metafor di ayat itu. Iya. Tapi ujung-ujungnya cahaya. Kenapa? Ujung-ujungnya? Cahaya. Iya. Ujung-ujungnya pencerahan. Ya, pencerahan ya. Cahaya, pencerahan dari sesuatu yang sifatnya gelap, kemudian ada cahaya sebagai petunjuk, sebagai ilustrasi manusia bisa melihat ke depannya lebih jelas, begitu kali ya. Artinya, dari kan refleksi kaca, artinya mungkin kita bisa melihat satu arah, tapi membuat kita juga bisa melihat arah banyak yang lain. Arah, tergantung kacanya di sudut yang mana, begitu ya. Exactly.